Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS Kecerdasan Buatan. Saya Irfan Maulana, NIM 240401020097, Program Studi PJJ Informatika Universitas Siber Asia, dengan dosen pengampu Ibu Jian Ramadona Hasoltin, Eskom Mkom. Jaringan saraf tiruan menggunakan algoritma Hepro. Algoritma Hepro adalah metode pembelajaran yang paling sederhana. Adapun menjadi dasar algoritma Hepro adalah bahwa apabila dua neuron yang dihubungkan dengan sinapsis secara serentak menjadi aktif, sama-sama bernilai positif atau negatif, maka kekuatan sinapsisnya meningkat. Sebaliknya, apabila kedua neuron aktif secara tidak sinkron, salah satu bernilai positif dan lainnya bernilai negatif, maka kekuatan sinapsisnya akan melemah. Adapun rumus perbaikan bobotnya adalah WI baru sama dengan WI lama plus XI kali Y. B baru sama dengan B lama plus Y. Dengan WI yaitu bobot data ke I. XI yaitu input data ke I. Kemudian Y sama dengan output data, B sama dengan nilai bias. Algoritma pelatihan HEP dengan vektor input S dan target T. Inisialisasi semua bobot sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Kemudian set masukkan PI sama dengan SI, I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai J. J merupakan jumlah inputnya. Kemudian set keluaran A sama dengan T. Untuk semua PI, perbaikan bobot sama dengan WI baru sama dengan WI lama plus delta W sama dengan PI kali T. Perbaikan bias sama dengan B baru sama dengan B lama plus delta B dengan delta B sama dengan T. Kemudian hitung net ke N sama dengan sigma I XI WI plus B. J sama dengan jumlah input. Lalu tentukan nilai Fnet untuk target biner Fn bernilai 1 apabila N lebih dari 0 dan bernilai 0 apabila N kurang dari 0. Untuk target bipolar, Fn bernilai 1 apabila N lebih dari 0 dan bernilai min 1 apabila N kurang dari 0. Jika Fn sama dengan T, maka jaringan HEP mengerti pola yang dimaksud. Contoh studi kasus penerapan dari JST HEP yaitu jaringan saraf tiruan menggunakan algoritma HEP pada penyakit gigi dan mulut. Perancangan dalam menganalisis studi kasus ini membutuhkan aturan atau rule diagnos pada penyakit gigi dan mulut. Data-data penyakit dan gejala didapatkan dari pakar melalui jurnal dan bahan dari internet. Jenis-jenis pada penyakit gigi dan mulut ini sangat banyak, namun pada tahap ini hanya membahas 8 penyakit saja. Dalam menganalisis penyakit dan gejala ini dibutuhkan basis pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Basis pengetahuan ini juga diharapkan dapat mempunyai kemampuan dalam menirukan pola kerja seorang ahli maupun pakar. Adapun pengetahuan ini berupa rule atau aturan untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan kategori dan data yang ada. Berikut penyakit yang menyerang gigi dan mulut dan gejalanya. Kode penyakit PD1 itu nama penyakitnya radang gusi, kemudian PD2 gigi berlubang, PD3 karang gigi, PD4 stomatis, PD5 abses periodental, PD6 candidas oral, PD7 transmouth, PD8 gigi sensitif. Setelah didapat jenis-jenis pada penyakit, langkah selanjutnya adalah menentukan gejala-gejala yang ada dari penyakit gigi dan mulut. Berikut gejala-gejala dari penyakit gigi dan mulut. Ada bau mulut, gusi bengkak, merah dan berdarah, gingival berkaratin, gaung, luka di antara gigi dan gusi, pembesaran limfoid di kepala, leher atau rahang, demam, nyeri gusi, sakit gigi, nyeri ringan hingga tajam saat mengonsumsi makanan manis, noda berwarna coklat, hitam, atau putih pada permukaan gigi,
nyeri saat menggigit makanan, gusi berdarah dan kemerahan, gusi membengkak dan atau bernanah, gusi melorot atau gigi tampak menjadi panjang, gigi goyang dan sensitif, gigi menjadi meregang atau timbul celah-celah di antara gigi menjadi linu padahal tidak ada yang berlubang, hilangnya nafsu makan, terdapat luka yang cukup besar di mulut. Luka biasanya terjadi beberapa kali pada area yang sama. Luka menyebar ke bagian luar bibir. Kemudian tidak dapat makan dan minum, rasa pahit muncul, gelisah, kelelahan, gusi mudah berdarah, terdapat kantung nanah yang seperti benjolan dengan warna kuning, kelenjar getah bening di bawah rahang membengkak, mengunyah dan menelan makanan menyebabkan rasa nyeri, pecah-pecah dan kemerahan pada sudut mulut. Kemudian ada muncul bintik-bintik kuning, putih atau krem di dalam mulut, sedikit pendarahan apabila lesi tergores, lesi menyerupai keju, di dalam mulut seperti kapas, kehilangan selera makan, kemudian mengunyah dan menelan makanan menyebabkan rasa nyeri, kemudian ujung-ujung gusi yang terletak di antara dua gigi mengalami pengingkisan, kemudian rasa sakit dan tidak nyaman pada mulut saat makan makanan manis atau asam, rasa tidak nyaman pada saat cuaca dingin, sakit pada saat menyikat gigi, kemudian gejala berikutnya gusi menurun. Setelah ditemukan penyakit dan gejala, selanjutnya adalah menentukan rule ataupun aturan-aturan yang akan digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dari setiap gejala dan penyakit gigi dan mulut, berikut rule atau aturan yang dibutuhkan. PD1 misalnya penyakit radang gusi, itu gejalanya ada GD1, GD2, GD3, GD4, GD5, sampai GD6. Bau mulut, gusi bengkak merah dan berdarah, gingival berkaratin, gaung luka di antara gigi dan gusi, kemudian pembesaran limfoid di kepala, leher atau rahang, demam dan nyeri gusi, dan seterusnya. Kemudian setelah melakukan inisialisasi, lalu melakukan konversi dari tabel rule atau aturan penyakit tadi ke dalam biner. Terdapat 8 penyakit, kemudian dikonversi ke dalam biner. Kemudian setelah melakukan konversi ke biner, maka akan dilakukan perhitungan untuk mencari perubahan bobot atau delta W. Rumusnya delta W sama dengan inisialisasi bobot plus input data X ke N kali target. Misalnya dari data ke 1, delta W1 sama dengan W1 plus X1 kali target, sama dengan W1-nya itu 0, plus X1-nya itu 1 tadi, dan targetnya itu 1, ketemu 1. Kemudian kita hitung delta W kedua, sama dengan W2 plus X2 kali target. W2-nya itu 0, plus X2-nya itu 1, dikali targetnya 1 sama dengan 1. Dan seterusnya, sampai delta W ke-40 sama dengan W40 plus X40 kali target sama dengan W ke-40 itu 0, X ke-40 itu 0 kali 1 sama dengan 0. Dan seterusnya lakukan hal yang sama sampai data ke-8. Ini saya tampilkan hanya data ke-1. Kemudian setelah melakukan hal yang sama sampai dari data ke-1 sampai data ke-8, lalu masukkan ke dalam tabel perubahan bobot delta W. Berikut tabelnya. Dari X1, X2, X3 sampai X40. Kemudian setelah didapat perubahan bobot atau delta W, selanjutnya mencari bobot baru dengan cara rumus W baru sama dengan W lama plus delta W. Dengan W lama itu inisialisasi bobot, sedangkan delta W itu perubahan bobot yang didapatkan tadi. Contohnya ini pada data ke-1, W baru 1 sama dengan W lama 1 tambah delta W1. Sama dengan W lama 1-nya itu 0 dan
delta W-nya yang kita hitung tadi itu 1. Jadi hasilnya 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian W baru 2 sama dengan W lama 2 plus delta W2. W lama 2 itu nilainya 0 dan delta W2 itu nilainya 1. Jadi 0 plus 1 sama dengan 1. Dan seterusnya dihitung sampai W baru 40 sama dengan W lama 40 plus delta W40 sama dengan 0. Plus 0 sama dengan 0. Itu baru data ke-1. Dan seterusnya kita hitung sampai data ke-8. Setelah didapatkan dari data ke-1 sampai data ke-8, kemudian kita masukkan ke dalam tabel bobot baru. Berikut tabelnya dari X1 sampai X40. Kemudian setelah didapat bobot baru, selanjutnya mencari nilai net untuk mengetahui hasil akhir atau dibandingkan nilai akhir net tersebut dengan target, apakah sesuai dengan target atau tidak. Untuk mencari nilai akhir net dengan cara rumusnya yaitu net sama dengan X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 ditambah dan seterusnya sampai X ke N kali W ke N. Kemudian terakhir ditambah bias awal plus bias perubahan pada bobot. Misal ini pada data ke-1, kita hitung net satunya yaitu W1 kali X1 kali W1 plus X2 kali W2 dan seterusnya sampai X40 kali W40. Kemudian ditambah B awal 1 plus B perubahan bobot 1. Kita hitung dan bernilai 8. Kemudian pada data kedua, net 2 X1 kali W1 plus X2 kali W2. Dan seterusnya sampai X40 kali W40 plus B awal 2 karena ini net 2 plus B perubahan bobot 2. Kemudian net 2 dihitung 0 kali 1 plus 0 kali 1 dan seterusnya hingga didapatkan netnya sama dengan 6. Kemudian data ketiga sama seperti sebelumnya, kita hitung net ketiga didapatkan 10, kemudian net keempat didapatkan 7, kemudian net kelima didapatkan 14, net keenam didapatkan 8, kemudian net ke-7 didapatkan nilai 21 dan net ke-8 didapatkan nilai 6. Setelah dilakukan perhitungan nilai net dari data ke-1 sampai data ke-8, maka buat ke dalam tabel seperti sebelum-sebelumnya, dimasukkan ke tabel dan dilakukan perbandingan dengan nilai target. Ini perhitungannya tadi dimasukkan ke tabel, misal tadi 0 tambah 1 sama 1 dan seterusnya sampai X ke 40. Setelah didapat nilai akhir net, maka lakukan perbandingan dengan target dengan ketentuan nilai net yang bersifat masukan biner dan keluaran biner. Dari tabel sebelumnya dapat diseleksi untuk nilai net dengan rumus Fnet bernilai 1 apabila N lebih dari 0 dan bernilai 0 apabila N kurang dari 0. Langsung saja kita melakukan perhitungan pada net 1 tadi bernilai 8. Kemudian 8 itu lebih dari 0, maka Fnet bernilai 1. Kemudian pada net 2 sama dengan 6. 6 itu lebih dari 0, maka Fnet sama dengan 1. Net 3 itu 10. 10 lebih dari 0, maka Fnet sama dengan 1. Kemudian net keempat itu nilai 7. 7 itu lebih dari 0, maka Fnet sama dengan 1. Kemudian nilai kelima, net kelima 14. 14 itu lebih dari 0, maka Fnetnya bernilai 1. Kemudian net ke-6 itu 8. 8 lebih dari 0, maka Fnetnya sama dengan 1. Kemudian net ke-7 itu 21. 21 lebih dari 0, maka Fnetnya 1. Dan net ke-8 itu 6. 6 itu lebih dari 0, maka Fnetnya sama dengan 1. Kemudian setelah melakukan seleksi, buat tabel perbandingan antara seleksi dengan nilai akhir dan tabel perbandingan antara target dengan nilai akhir. Dapat kita lihat semua seleksi bernilai 1 dan semua target bernilai 1.
Jadi nilai seleksi dengan nilai target sama-sama bernilai 1. Maka jaringan HEP mengerti pola yang dimaksud. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode algoritma HEP dengan masukan biner keluaran biner dapat menyelesaikan permasalahan pada penyakit gigi dan mulut pada jaringan saraf tiruan. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.